Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di Masjid Darut Tauhid, Masjid At-Taqwa, biasa di DT, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ya, ada baru 10 nih partisipan, kita masih menunggu biasanya sampai 30-an. Kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini Allah karuniakan kepada kita kenikmatannya, nikmat sehat ya di tengah kondisi pandemi yang mulai naik lagi katanya ya, Jawa Barat, Bandung Raya ini Masya Allah. Kita diberi sehat oleh Allah, satu karunia yang luar biasa harus kita syukuri. Kita juga diberi nikmat yang tidak semua orang punya, semua orang diberi oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga hari ini pun ada satu nikmat lagi yang berupa rizki bagi kita. Kita memiliki kecenderungan hati untuk menuntut ilmu, bertalabul ilmi. Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan dalam kitabnya, utlub qalbaka fi salasati mawatin. Carilah hatimu dalam 3 tempat. Inda sima'il Qur'an, wa fi majalis dzikr, wa fi awqatil khalqah. Fa illam tajid fas'alullaha qalbaka, fa innahu la qalbun laka. Jadi kata Ibnu Qayyim, carilah di 3 tempat hatimu itu. 1 inda sima'il Qur'an, saat mendengar Al-Qur'an. Jadi seberapa senang kita mendengar, mengkaji, mempelajari Al-Quran, maka itu tanda hidup hati kita. Yang kedua, di majelis zikir, pada majelis zikir atau majelis ilmu. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, carilah oleh kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, Raudatul Jannah, taman surga. Famau Raudatul Jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan halaqatul zikr, halaqah-halaqah, riungan-riungan ilmu, riungan-riungan zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang disebut dengan halaqatul zikr. Dalam hadis lain, Rasul menyebutkan utlub raudatul jannah, carilah taman-taman surga itu, fa illam yajidka, jika engkau menemukannya, fasyariba minhu, minumlah, nikmatilah sampai terasa segar olehmu, sampai terasa kenyang olehmu. Para sahabat bertanya, "Wama raudatul jannah?" Apa taman surga itu? Innahu majalisul dzikr, itulah majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini insyaallah sampai menjelang syuruk nanti, ini bagian dari raudatul jannah. Yang ketiga, kata Rasulullah, inda auqatil khalwah, ketika engkau menyendiri. Ya, jadi harus punya waktu menyendiri, seperti halnya untuk tahajud sendiri, munajat sendiri, muhasabah sendiri. Ini waktu yang menurut Imam Ibnu Qayyim, waktu yang bisa menemukan hati kita. Fa ilam tajid fas'alullahu qalbaka, jika engkau tidak menemukan, maka engkau minta hati itu kepada Allah, fa innahu la qalbalak, karena pada saat itu engkau sedang tidak memiliki hati. Nah, mudah-mudahan ini bagian dari cara menghidupkan hati kita dengan majelis zikir atau majelis ta'lim atau majelis ilmi, majelis ilmu, majelis zikir atau majelis ta'lim. Bapak Ibu yang baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Masailul Fiqh Muta'aridah. Pekan lalu kita membahas tentang doa ba'dal wudu. Ya, kita masuk kepada doa ba'dal adzan. Jadi sekali lagi pembahasan kita tidak membahas secara detail
doanya riwayat apa saja dan sebagainya, tapi kita melihat namanya juga mu'taridah, sesuatu yang sering terjadi perbedaan atau bahkan perselisihan. Kata A ada ini, kata B ini, gitu ya. Nah, kita lihat secara objektif keduanya dan kita bisa simpulkan mana yang paling bisa kita amalkan. Karena di dua pertemuan yang lalu para ulama mazhab ya mulai dari Imam Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, mereka mengatakan bahwa mazhab itu adalah bagian dari upaya untuk istinbatul ahkam, sementara fa inna shahal hadis fa huwa mazhabi. Apabila hadis sahih maka itulah mazhabku. Itulah yang harus kita ambil. Nah, kita sudah bahas pekan lalu tentang doa ba'dal wudu, ya, sedikit mengulang. Jadi setelah wudu ada bacaan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu kita membaca syahadat, gitu ya. Adapun doa setelah membaca syahadat, bacaan Allahumma zid minat tawabina, menurut ulama hadisnya tidak kuat. Namun demikian, bagian dari ketika membaca itu pun tidak bermaksud mengamalkan hadis lemah, tetapi berdoa secara umum dengan doa tersebut itu boleh. Yang kedua, tidak ada sunnah contoh doa fi a'dha'il wudu, untuk atau pada anggota wudu. Jadi ada yang mengajarkan Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku ketika mencuci muka, kemudian mudahkan tanganku untuk berbuat baik ketika mencuci tangan. Itu tidak ada riwayatnya. Ya la aslalahu, tidak ada asalnya. Atau sebagian menyebutkan wa hadza du'a min ba'dis salihin. Ini adalah doa dari sebagian ulama-ulama atau orang soleh yang mengajarkannya atau mengarangnya. Ketika dibacakan dalam hati maka itu boleh-boleh saja. Tetapi tidak dibaca secara jahar pada saat itu berada di hammam, kamar mandi atau toilet. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada doa ba'dal adzan, doa setelah adzan. Hadis nomor 1 atau penjelasan nomor 1 ya, ini poin-poin, ada hadis, ada penjelasan, enaknya kita ya oleh para ulama sudah dipilihkan, kita tinggal baca begitu. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika mendengar nida, seruan, yang dimaksud adalah seruan azan ya. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang ketika mendengar azan, atau yang dimaksud juga setelah azan, dia membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Allahumma ya Allah rabba hadhil da'wati tamah, Tuhan dari seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan, ati Muhammadanil, berikanlah kepada Muhammad, al wasilata wal fadilah, wasilah, perantara, wal fadilah, dan keutamaan, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka layak dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ya, ini hadis riwayat al-jamaah ilal muslim. Dalam hadis, kalau al-jamaah itu merujuk kepada 7 ulama hadis atau 7 mukharij hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim ya. Nah, kalau ada di antara 7 itu tidak meriwayatkan, pakai ilah. Seperti ini, dari 7 Muslim tidak meriwayatkan, berarti rawahul jamaah illa musliman. Ya, kecuali Imam Muslim. Ini pakai musliman karena ilah sebelumnya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan syafaat?
Syafaat itu bahasa mudahnya adalah pelengkap, atau arti bahasa syafaat itu pertolongan atau tambahan. Jadi kita ini punya kewajiban, dan kewajiban itu harus lengkap kita jalankan. Ketika ada yang kurang, maka kekurangan itu mengakibatkan berpeluang kita masuk neraka. Kenapa? Karena kurang amalnya. Kalau kita hidup, misalkan Pak, contoh kita laki-laki 60 tahun usia kita, wafat di usia 60 tahun, kemudian usia balik 15 tahun, maka 45 tahun, dari usia 15 sampai 60, itu adalah usia mukallaf. Usia yang dikenai kewajiban, usia yang dikenai kewajiban antara pahala dan dosa. Maka 45 tahun kali 356 hari dalam setahun, dikali 5 waktu, itu kewajiban salat kita. Ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat lewat harta kita, ada kewajiban haji bagi yang mampu. Semua itu akan dihitung. Kalau kurang bagaimana? Nah, kurang ini ada syafaat sebagai pelengkap. Apa saja Quran bisa jadi syafaat. Kemudian sedekah bisa jadi syafaat, penolong dari kekurangan-kekurangan itu. Nah, termasuk membaca doa setelah azan. Ya. Siapa yang membaca doa ini, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, layak baginya mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Nah, masalahnya Pak, kita sering baca atau tidak ya. Kadang-kadang suka lupa. Kalau yang azan mah insya Allah baca. Ya, yang dengar, apalagi azannya banyak begitu ya. Atau kadang-kadang yang azan juga sudah dimarahin Pak, jangan didoakan, jangannya baca doa lah dimarahin. Terus ada deui begitu ya. Itu udah azan lagi, barusan azan asar, sekarang sudah maghrib lagi begitu. Nah, banyak yang komplain dengar azan itu. Padahal harusnya dengarkan, lalu kemudian baca doa setelah azan. Akan mendapatkan syafaat dari. Jadi syafaatnya pelengkap. Mungkin kalau diilustrasikan gini Pak, kita punya mobil. Mobil ini nggak ada spionnya. Ya, gimana nih supaya lengkap, sempurna mobil ini ada spionnya. Nah, dikasihlah oleh Pak Edi spion. Ini Ustadz, itu nggak ada spionnya, sebelah ini saya kasih, lengkap mobil saya. Spion itu syafaat. Tapi nggak bisa, jadi pelengkap ya, harus ada amal utamanya, amal besarnya. Tapi nggak bisa kita ingin syafaat, padahal amal kita sedikit. Pak Edi, saya punya spion, lengkapin mobilnya. Itu ya nggak bisa ya. Nah, itu bukan syafaat itu ya. Lanjutkan. Karena kita urusannya fikih ya. Wa ziyadah, dan ada tambahan, wa darajatur rafi'ah fi asna'ihi bid'atun. Dan adapun tambahan wa darajatur rafi'ah di tengahnya bid'atun, itu tambahan atau hal yang baru. Kan ada yang membaca Allahumma rabbah di da'wati tawassulatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'atsu maqama mahmudadil ladzi wa'ata. Setelah al fadilah ada tambahan wad darajatar rafi'ah. Menurut As-Sunan wa Mubtada'at, kalau tidak salah ini yang menulisnya Syekh Nasyruddin Al-Albani ya, kitab Sunan wal Mubtada'at ini ada kurang lebih 4 jilid kalau tidak salah. Menurut dia bid'ah ya. Innaka la takhliful mi'ad. Kemudian di ujungnya ada bacaan wab'atsu maqama mahmudadil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kita sering dengar juga ada yang baca itu ya. Innaka la tukhliful mi'ad fi akhirih la a'rafha sabitatun amla. Fi akhiri, di akhirnya la a'rafha, saya tidak mengetahuinya, sabitatun amla, itu ada atau tidak. Ya, jadi tidak diketahui dari mana riwayatnya. Ada kemudian tambahan la innaka la tukhliful mi'ad. Secara makna tidak jelek ya, bukan hal yang bagus sekali. Ya, menguatkan daripada kalimat wa'anta bahwa
Mahmudanil ladzi wa'adta, tempat yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Kalimat ini ada dalam Quran ya. Dalam Quran kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Tapi menurut kitab As-Sunnah wal Mubtada'at, ya, sunnah-sunnah dan al-mubtada'at, hal-hal yang baru, mubtadi, ya, hal yang datang kemudian, la a'rufha thabitatun amla, tidak diketahui ini tetap atau tidak. Artinya ada atau tidak riwayat ini. Nah, gitu. Ini nomor satu, ya. Yang kedua, wa an Abdullah bin Amr wa an Abdullah bin Umar, dan dari Abdullah bin Umar, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mislu ma yaqulu. Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah atau ucapkanlah mislu ma yaqulu, sebagaimana apa yang dia ucapkan. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku, fa innahu man shalla alayya, karena sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku, salatan, satu salawat, sallallahu biha alaihi asyra, kemudian Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Summa sallallahu li, kemudian mereka bersalawat kepadaku, al-wasilah, dengan perantara, fainaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya dia menjadi manzilatun fil jannah, satu tangga menuju surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak berharap atau tidak melakukan, tidak mencari gitu ya. Illa li 'abdin min 'abdillah, kecuali dari hamba, kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah, warjuan akuna anahu, dan aku pun berharap aku di antaranya. Faman sa'alallahu li al-wasilah, barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka layak baginya mendapatkan syafaat. Rahul Jama'il al-Bukhari wa Ibnul Majah di kitab Nailul Autar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Jamaah kecuali Imam Bukhari dan Ibnu Majah, berarti dari 7, 5 yang meriwayatkan. Nailul Autar dalam kitab Nailul Autar. Ya, Nailul Autar kitab yang ditulis oleh Syekh Asy-Syaukani. Ya, ada kitab aslinya ada 3 jilid ya, yang tebal-tebal. Tapi sekarang sudah banyak terjemahan. Nailul Autar bisa cari terjemahannya ya. Terjemahannya bisa 6 jilid karena lebih panjang. Nah, ini hadis yang kedua, Bapak Ibu sekalian, lebih terperinci, idza sami'tum muadzin faqulu mislu ma yaqul. Kalau azan, kita mendengar azan, maka ucapkan sebagaimana ucapan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, maka yang dengar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah faqulu mislu ma yaqul. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya ya. Jadi nanti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan membaca la haula wala quwata illa billah. Apa ada hadisnya atau tidak saya lupa ya. Tapi pernah kita bahas ya sebenarnya di majelis kita ini dulu ketika pembahasan kitab Bulughul Maram, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka Rasul menganjurkan faqulu la haula wala quwata illa billah. Kenapa demikian? Ya, saya mengutip perkataan almarhum Syekh Ali Jaber ya. Beliau mengatakan ketika Allahu Akbar kita mengucapkan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha, bahwa itu mutlak dan tidak ada upaya kita. Artinya sudah kita meyakini Allah Maha Besar, kita bersaksi Allah Tuhan kita bersaksi Muhammad ada nabi kita. Tapi ketika hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Mari kita salat, tidak semua tergerak untuk salat. Kecuali la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita bisa berangkat ke masjid, beranjak dari tempat tidur, berwudu, pergi melangkahkan kaki kita berjamaah, benar-benar la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah saja. Hayya 'alal falah, menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Kita harus dengan amal,
Tidak ada yang bisa menggerakkan kita beramal kecuali illa billah. Allah yang menggerakkan. Jadi ada kekuasaan Allah yang itu juga melakukan ikhtiar kita, dan ikhtiar itu didorong oleh kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagi orang beriman itu sangat bersyukur ya. Ini tidak semua orang dipilih, tapi kita diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah. Halat ali syafa'ah, ini riwayat Imam Jamaah. Nah, ini dua hadis itu ya menunjukkan itulah bacaan setelah salat. Maaf, setelah azan. Amma salatul muadzin 'ala nabi bis sauti 'alin mislu azan hatta i'taqada jahlah minan nas. Adapun ini dalam penjelasannya, ta'liq bulughul maram. Ta'liq itu bisa jadi diartikan ringkasan ya, ataupun penjelasan ringkas begitu. Bulughul maram itu ta'liq diantaranya oleh Syaukani juga ya, ada kitabnya Ibanatul Ahkam. Ya, tapi ta'liqnya belum lengkap karena dari satu jilid itu baru setengahnya, ta'liqnya sudah dapat 3 jilid gitu ya. Itu baru setengahnya. Karena ini awal-awal pasti tertaklik ya. Amma salatul muadzin 'ala nabi, adapun membaca salawatnya seorang muadzin kepada Nabi bisautil 'alid, dengan suara yang tinggi. Mislu adzan, seperti halnya membaca salawat itu seperti halnya melakukan azan ya, membaca saat azan suaranya dilantangkan seperti adzan. Hatta i'taqada jahlatun minan nas. Nah, ini termasuk i'tiqada jahlatun minan nas ya. I'tiqad itu apa ya? Menunjukkan ya kepada jahlatun minan nas, kebodohan dari manusia. Artinya mempertegas, ini bahasa kitab ya. Bahasa kitanya ya, ini dia melakukan yang tidak ada contohnya begitu. Imdalika min alfadil adan fahada bin'ah. Apabila itu merupakan bagian dari lafaz adan maka bin'ah. Jadi tidak ada azan itu membaca salawat, gitu ya. Tapi kalau dalam hadis yang kedua tadi setelah azan membaca salawat. Membaca salawatnya doa sebagaimana hadis yang pertama, al-wasilati wal fadilah. Bid'atu sayyi'ah, ya bid'ah yang buruk atau sesuatu yang baru yang diadakan yang buruk. Awalu man ahdatsaha al-Malik as-Salih Nazmuddin bin Yusuf fi akhiril Qurunis Sadisah. Ini awalnya itu pada masa min ahdatsaha al-Malik Salih Najmuddin bin Yusuf, pada masa Raja Saleh Najmuddin bin Yusuf, pada akhir kurun ini abad ya, pada akhir abad ke-6 Hijriah. Itu terjadi azan ditambahin itu ya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Nah, menurut dalam ta'liq bulughul maram ini termasuk kepada bid'ah sayyi'ah ya. Satu hal yang baru, yang bid'ah yang ditambahkan. Oke, lanjut yang keempat, yang terakhir ya, masih bab doa dan nanti sampai sini. Nah, sini sudah pekan depan. Wassalatu wat taslimu ba'dal adzan bihadal kaifiyah al-ma'rufah bid'atun dalalah. As-sunnah al-mubtada'at. Dalam sunnah al-mubtada'at ini sama Sayyidina Al-Albani. As-salatu wat taslim, membaca salawat dan salam ba'dal adzan bihadal kaifiyatil ma'rufah bid'atun dalalah. Dengan kaifiyah ya yang ma'ruf, dengan cara yang mungkin sering dilakukan, bid'ah dalalah, termasuk hal yang baru yang tidak dicontohkan ya. Karena ada setelah adzan atau sebelum dan setelah adzan itu ada membaca salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, membaca salawat dulu sebelum adzan. Sekali lagi, bukan jelek salawatnya, tapi membaca doa, membaca salawat, membaca zikir itu ada waktu dan tempatnya, begitu ya. Nah, kalau kita merujuk sekali lagi kepada hal yang sahih, bagaimana Rasul melakukan, makanya terus merujuk kepada kitab yang menyebutkannya, begitu. Dalam sunnah mubtada'at, hadi kafiyatul al-ma'rufah bid'atul dalalah. Ini hal yang baru
yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, terakhir qaulun aqamuhallahu wa adamiha ba'dal iqamah. Nah, perkataan aqamahallahu wa adamuha ba'dal iqamah. Ini setelah adzan adalah qomat. Ya, ini sekalian karena adzan dan qomat satu kesatuan ya. Berikutnya anwa'u doa iftitah. Pekan depan baru membahas tentang doa-doa iftitah. Ada beberapa versi doa iftitah. An Syahr ibn Haushab an Abi Umamah au an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Syahr bin Haushab, dari Abu Umamah, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Bilalan akhada fil iqamah. Bahwasanya Bilal suatu saat melakukan qomat, falama an qala qad qamatis shalah, maka ketika Bilal membaca atau mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dalam qomat begitu, ketika membaca qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqamahallahu wa adamiha. Aqamahallahu wa adamiha, ya. Aqamahallahu, Allah mendirikannya, wa adamiha, dan melanggengkannya. Wa qala fi sairil iqamah binawi hadisin Umar bisairil adzan. Wa qala fi sairil iqamah, dan berkata fi sairil iqamah pada seluruh qomat binahwi hadisin Umar fi sairil adzan, dengan hadis sama fi sairil adzan sebagaimana seluruh adzan. Jadi sudah kita bahas ya, mohon maaf nih kalau yang baru gabungnya sekarang-sekarang di online ya. Sudah kita bahas sebenarnya di kitab Bulughul Maram tentang bacaan qomat itu. Ya, bacaan qomat itu nisful adzan, ya, setengah dari adzan. Kalau adzan kan Allahu Akbarnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Kalau qomat nisfu berarti 2 kali. Ada juga yang Allahu Akbarnya sekali. Ada riwayat lain, riwayat Bukhari. Tapi asyhadu alla ilaha illallah sekali, asyhadu anna muhammadar rasul sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali. Itu setengah daripada azan yang kita baca 2 kali. Ya. Kecuali qad qamatis shalah baca 2 kali, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini sudah kita bahas lalu. Nah, yang menjadi al-muta'arridah gitu ya, perbedaan di kita bahwa ketika imam membaca, muazin membaca atau mengucapkan qad qamatis shalah, maka makmum membaca atau menjawab aqamahallahu wa adamiha. Walaupun di kita mah jarang dengar ini apa ya. Jarang dengar ini, tapi ada yang membaca ini. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Ya. Hadis yang diterima dari Syahr bin Haushab dari Abu Umamah. Diriwayatkan Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud. Nah, ini apakah kita harus baca ini atau tidak? Begitu ya. Penjelasan dalam kitab Nailul Autor, al-hadisu fi isnadi rajulun majhul. Dalam hadis ini ada dalam sanadnya seorang yang majhul. Syahr bin Haushab takallama fi ghairu wahid. Ya. Syahr bin Haushab berbicara tentang ini, hadis ini ghairu wahid, tidak satu. Nailul Autor dalam kitab Nailul Autor. Nah, menurut ulama hadis, kalau ada rajulun majhul, itu termasuk kategori hadis dhaif. Ya. Jadi hadis itu bisa lemah karena sanad, urutan hadis ada yang terputus karena rawi. Ya, rawi ini karena periwayat. Riwayatnya bisa majhul, bisa su'ul hifdi, bisa ajuz, dan seterusnya. Ya, ada yang mengakibatkan hadis itu jadi jatuh lemah. Kalau ini lemahnya, menurut kitab Nailul Autor, Imam Asy-Syaukani, karena ada rajulun majhul. Perawinya ada seorang yang majhul. Majhul itu tidak dikenal, tidak diketahui siapa periwayatnya. Gitu. Dalam riwayat yang diterima dari Syahr bin Haushab ini. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ya kalau fikih agak sedikit jelimet, dan jelimet itu bukan jelimet ya. Ya ada perbedaan begitu, tidak usah meruncing. Tapi poin dari pertemuan kita ini, kalau kita melihat perbedaan,
ada yang membaca ini, oh ini ternyata riwayatnya. Ada yang tidak membaca ini karena dia mengambil ini. Sehingga kita lebih bijak melihat perbedaan itu sebagai bagian yang kita sikapi biasa saja, tapi kita harus memilih. Ya. Pilihan bagaimana? Pilihan yang menenteramkan buat kita. Dan pilihan kalau urusan fikih yang terbaik tentu kepada ungkapan dari para ulama mazhab. Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Harus kembali kepada hadis yang sahih. Itu yang akan menenteramkan ketika kita amalkan. Halo. Ya, Ustaz Uus. Demikian Bapak Ibu sekalian di masjid maupun di rumah. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. 10-15 menit ya menjelang waktu syuruk. Saya beri kesempatan untuk bertanya, silakan. Atau mungkin karena selama ini dari masjid, kesempatan dulu yang bertanya dari rumah. Setelah itu kita lempar ke jamaah yang di masjid. Silakan Ustaz Uus, kita undang ada 24 partisipan di luar sana yang bergabung. Dan alhamdulillah ini dari berbagai kota ya. Ada yang dari Padang, dari Jogja, dari Cilacap, Tasik, Garut, Masya Allah ya. Banyaknya sih teman-teman Padarsono ya. Tapi siapapun Bapak Ibu silakan ya bisa gabung dan bisa kita sebarkan, kita syiarkan dengan teknologi jarak bisa kita tempuh gitu ya, bisa dengan mudah walaupun jarak berjauhan tapi silaturahmi dan ilmu bisa bersamaan kita dapatkan. Silakan Ustaz Uus. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, yang online dulu ya, mungkin kita beri kesempatan, silakan yang dari rumah. Baik, termin pertama, langsung aja diaktifkan audionya, Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Bisa raise hand atau Pak RW silakan Pak, bisa raise hand atau unmute langsung ya boleh. Iya, baik Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan Pak. Sejauh mana, sedalam apa dalilnya apabila kita mendengarkan adzan itu seorang laki-laki harus datang ke masjid. Bagaimana hukumnya kalau tidak udah mendengar tapi tidak datang, hanya sholat di rumah. Sedalam apa itu dalilnya Ustadz? Sehingga apakah itu hanya sunnah ataukah wajib gitu? Sedalam apa wajibnya itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas ya. Selalu bisa diulang, mohon maaf Jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukum ketika kita mendengar adzan tapi kita sholat di rumah Ustaz, tidak ke masjid? Apakah itu apakah masjid itu sunnah atau wajib? Kalau wajib, sedalam apa kewajiban kita untuk sholat ke masjid? Oke, baik. Terima kasih Pak RW ya, Pak Narto, alhamdulillah. Ya. Baik, berkaitan dengan azan ya. Apakah orang mendengar azan itu harus sholat di masjid atau tidak? Ya. Ini memang anjuran yang sangat kuat dari Rasulullah. Ya, ketika orang mendengar azan maka diperintahkan untuk berangkat ke masjid bagi laki-laki. Afdhalu sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Terutama-utamanya sholat perempuan itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Perempuan pun kalau memungkinkan ke masjid maka Rasulullah jangan dilarang. Boleh. Tapi kalau laki-laki lebih utama. Sampai kemudian ada seorang yang buta begitu ya, tidak bisa ke masjid karena buta ya. Ya Rasulullah, saya kan buta, saya tidak ke masjid. Kata Rasul, apakah terdengar azan ke rumahmu? Terdengar ya Rasul, kalau gitu berangkat ke masjid engkau walaupun sambil merangkak. Itu menunjukkan ya kalau buta kan mungkin merangkak atau meraba gitu ya. Itu menunjukkan saking kuatnya orang untuk berangkat ke masjid. Kalau Abu Bakar, pada masa Abu Bakar itu disebut rojulun baqiyun, lelaki yang sangat lembut. Seorang yang begitu lembut, kalau dengar ayat Quran itu nangis gitu ya.
Tapi bagaimana tegasnya Abu Bakar, ketika orang-orang tidak ke masjid, aku akan bakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki dan tidak mau ke masjid. Itu saking menunjukkan tegasnya, kuatnya, supaya datang ke masjid. Itu ya Pak Narto ya. Kecuali memang ada halangan. Ya memang halangan yang uzur yang mengakibatkan tidak bisa ke masjid. Misalkan sakit, ya sakit yang dengan sakitnya itu tidak mungkin ke masjid, ya di rumah. Sakit yang dengan sakitnya khawatir memadorotkan yang lain. Nah, contoh sahabat-sahabat kita, mungkin teman-teman kita yang COVID, isoman, ya diisolasi di rumah. Supaya apa? Supaya tidak menularkan kepada yang lain. Begitu. Tidak hanya tidak boleh ke masjid, sebenarnya ke pasar, ke mall juga sama, tidak boleh ya, karena menularkan kepada yang lain. Itu ada kekecualian tentu saja. Namun kalau kita melihat kepada bagaimana keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat di masjid, keutamaan bagaimana kita meraih pahala dengan berjamaah, itu luar biasa. Dari berangkatnya, dari duduknya, sampai pulangnya, dari menghidupkan masjidnya, itu adalah bagian yang sangat dianjurkan. Mu'akadah. Ya, tidak jatuh kepada wajib yang artinya wajib itu berdosa kalau ditinggalkan, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan ini merupakan hal yang sangat dianjurkan. Mu'akad itu dikuatkan. Sebagaimana orang kurban, ya kan sebentar lagi musim kurban nih, dia sanggup kurban tapi tidak berkurban. Rasulullah tidak menyebutkan itu dosa karena wajib, tapi itu adalah sunnah yang dianjurkan, tetapi yang sangat dikuatkan. Tetapi Rasul menyebutkan fala yuqarribu musalla. Orang sanggup dia kurban tapi tidak kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Artinya apa? Pemahamannya kalau orang tidak boleh dekat dengan tempat sholat, tidak sholat, maka dianggap satu hal yang besar. Dia dianggap bukan umat Rasul lagi. Kurang lebih begitu mufahamahnya, memahaminya gitu ya. Memahami maknanya. Bisa jadi beragam, tapi salah satunya bisa demikian. Nah, begitu Pak. Selama memungkinkan mendengar azan, kalau laki-laki, kalau saya sih menganjurkan ke masjid saja, ya. Dan masjid di kita dekat-dekat ya. Kalau dulu kan jauh. Ketika Rasulullah menyebutkan betapa utamanya orang sholat di masjid, para sahabat itu bangun rumah di sekitar masjid. Lalu Rasul menegaskan siapa yang paling jauh banyak langkahnya, maka dia banyak pahalanya. Dibongkar lagi Pak jauh-jauh. Karena langkah itu. Nah jadi itu pun menunjukkan nggak boleh atau tidak jadi alasan kalau kenapa nggak ke masjid? Habis saya jauh sih ke masjid. Saya mah jauh di rumah aja. Yang jauh justru makin banyak langkah, makin baik. Makin banyak langkah, masih besar pahalanya. Apalagi yang dekat dan nggak ke masjid. Tentu saja keterlaluan. Gitu ya. Baik, dilanjutkan pertanyaan chat. Baik, makasih Ustaz. Kalau kita lagi baca Quran terdengar azan, apakah langsung berhenti atau diselesaikan dulu sampai tanda berhenti? Selesaikan sampai berhenti Bu, ya karena Al-Quran itu ada tanda wakofnya, tanda berhentinya dengan ayat. Setelah berhenti, jawab azan silakan. Begitu. Dari Ibu Diani ya, Pak Tandi, Assalamualaikum. Jadi syafaat itu lebih kepada menutupi kekurangan di masa lalu. Misalnya masa lalu jarang sholat atau bacaan salah. Ya betul Pak, syafaat itu mengurangi menutup kekurangan-kekurangan kita. Syafaat Rasulullah, ya banyak syafaat. Bacaan Quran jadi syafaat. Ya, dalam hadisnya Rasul bersabda, Iqra'il Quran fa innahu syafi'un li ashabi. Bacaan Quran jadi syafaat. Kemudian baca salawat, man shalla alayya fa innahu syafa'atun lahu. Siapa yang bersalawat kepadaku maka baginya dapat syafaat. Atau dalam hadis lain, falahu ajru asyru amsalia, baginya 10 kali lipat. Salawat bisa jadi syafaat. Kemudian sedekah jadi syafaat. Termasuk baca doa sebelum azan tadi, setelah azan ya. Ati Muhammadil wasilatu wal fadilah dan seterusnya. Halat syafaati, kata Rasulullah, halat syafaati, layak dia mendapatkan syafaat. Jadi menutup kekurangan kita. Jadi perbanyaklah, kalau kita dulu amal masih kurang, banyak yang bolong dan seterusnya. Sekarang banyak amal-amal yang bisa membuat membuat Allah menurunkan syafaatnya. Membuat Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, sehingga amal kita bisa dilengkapi. Begitu Pak Tandi.
Dari Pak Andrijal. Kalau kita mendengar azan bersahut-sahutan karena banyak masjid di sekitar kita, apa kita menjawab semua azan atau dari satu masjid saja? Oke, ini menarik Pak ya, karena masjid di kita banyak. Ya, saya tinggal di rumah situ, dari atap kedengaran, dari Al-Hikmah kedengaran, dari Al-Ikhlas kedengaran, ya, Nurul Iman juga kedengaran. Nah, tapi ada yang jelas, ada yang sayup-sayup. Jadi yang jelas saja, yang terdengar, yang dekat, begitu. Tapi tiga-tiganya jelas, boleh menjawab, boleh Pak, boleh. Ya, yang ini baru asyhadu alla ilaha illallah, ini sudah hayalah sholah, gitu ya. Nah, kalau dijawab semua boleh, tapi supaya memang berurutan rinci, ambil satu saja dan itu yang paling jelas, paling dekat dan paling terdengar. Itu ya Pak Andrijal untuk 3 penanya lewat chat. Dari masjid ada pertanyaan Pak? Silakan. Bu. Bapak, silakan Pak. Mana tadi speakernya? Izin pakai ini Pak supaya terdengar juga oleh yang di rumah. Tadi menyambung dengan pertanyaannya Pak RW, itu segeralah kalau apabila mendengarkan azan. Nah ini ada sholat rawatib yang qoblah, itu kan utamanya di rumah, itu bagaimana itu? Jadi ini kan nggak bisa segera, mungkin apa lebih utama sholat di rumah dulu untuk qoblah. Ini biasanya sholat subuh. Iya. Sholat subuh, untuk sholat subuh lah. Mungkin itu aja. Baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi sholat wajib itu betul berkaitan dengan ada yang rawatibnya. Ya, rawatib itu sholat sunnah yang dari kata rotaba yurtibu tartiban, ya, berurutan atau berkaitan dengan sholat wajib. Seperti sholat yang disebut dengan qobliyah atau ba'diyah. Ya. Ada qoblah subuh, qoblah duhur, ba'da duhur, ada maghrib, ada isya yang mu'akadah, ada 5 waktu. Ya. Kemudian dengan luar mu'akadahnya kecuali pada subuh dan pada asar, maka seperti qoblah isya dan qoblah maghrib, qoblah asar itu bagian dari luar mu'akadah. Boleh dilakukan tapi tidak ditekankan, tidak dikuatkan sebagaimana yang 5 tadi, ya. Qoblah subuh, qoblah duhur, pada maghrib dan pada isya. Nah, berkaitan itu apakah di rumah atau tidak? Untuk sholat yang mu'akadah, boleh di rumah, boleh tidak Pak. Boleh di rumah, boleh di masjid. Ya, kita ngukur saja masing-masing, kalau memungkinkan di masjid, setelah azan sudah ada di masjid, maka alhamdulillah timer kita 10 menit. 10 menit ini cukup tahiyatul masjid dan qobliyah. Kalau kita datangnya sebelum azan, datang sudah azan. Ya. Tapi kalau datangnya menjelang qomat, ya kita nggak dapat. Gitu ya. Nah, kalau di rumah dulu bagaimana khususnya subuh, silahkan Pak. Saya juga membiasakan kalau karena kadang-kadang waktunya mepet ya, baru selesai tahajud dan ini, mau azan sudah terdengar begitu, qobliyah di rumah, karena khawatir telat. Nyampe sini nggak kebagian, sementara qobliyah subuh itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, maka qobliyahnya di rumah. Nyampe sini, kalau masih ada waktu bisa tahiyatul masjid, kalau tidak, ya sudah ikut langsung berjamaah. Ini teknis saja Pak, saya kira, gitu ya. Ya, sama saja, karena itu kaitan dengan sholat wajib, ya, kaitan sholat wajib dan akan melaksanakan sholat wajib berjamaah. Jadi boleh di masjid, boleh di rumah. Kalau untuk yang nafilah yang tidak berkaitan, bukan qobliyah ba'diyah, maka keutamanya adalah di rumah. Sholat tahajud, sholat duha itu lebih utama di rumah. Sholat itu lebih utama di rumah. Ya, sholat yang lain lah, sholat sunnah yang lain ya, yang tidak kaitan masjid, kecuali tadi qobliyah ba'diyah atau tahiyatul masjid, itu khusus dengan masjid. Begitu Pak. Baik. Mangga Pak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang doa Pak. Waktu kita ada di toilet ya.
toilet kita itu kan ada yang di luar kamar, ada yang di dalam kamar. Ya. Iya. Yang dalam kamar itu tidak tempat buang air besar kecil ya, tapi buang air kecil agak-agak ada pintunya ya. Nah di sana itu bisa termasuk di toilet atau tidak ya? Misalnya setelah abdas ya kita baca doa seperti biasa ya. Baik. Termasuk misalnya mendengar adzan ya, boleh nggak doanya di sana ya? Itu Ya. aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Nah, pernah satu ketika Rasulullah SAW, saya bahas pekan lalu ya, ketika sedang wudhu kan di toilet atau di kamar mandi, ada yang mengucapkan salam, tapi Rasul tidak menjawab. Rasul melanjutkan dulu sampai selesai, dia keluar kamar mandi itu, mungkin dulu kamar mandinya tidak seperti kita tertutup ya, tapi keluar area kamar, baru menjawab salam. Nah, sama doa setelah wudhu, juga setelah keluar toilet, baca di depan pintu toiletnya setelah keluar, atau doa yang lain. Beres wudhu atau beres dari toilet, mendengar azan, mau baca doa setelah azan, maka di luar. Ya, karena itu tempat yang kotor, ya. Tempat yang satu di antara dua tempat yang Rasulullah menganjurkan untuk tidak melakukan ibadah di dalamnya. Ya, kullu ardun masjidun ilal maqbarah wal hamam. Semua tempat itu masjid. Artinya tempat sholat, termasuk berdoa, ibadah di situ. Ilal maqbarah wal hamam, kecuali kuburan dan hamam, kamar mandi. Di kuburan, khawatir jadi syirik nyembah kuburan. Hamam adalah tempat yang kotor. Atau tempat bahkan, kenapa kita diajarin doanya oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus wal khaba'is itu artinya aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, kamar mandi itu tempatnya setan. Bahkan kotoran itu adalah menurut sebagian katanya kotoran itu makanannya jin, makanannya setan. Sehingga tempat yang kotor lah gitu ya. Maka ketika berdoa sebaiknya sudah keluar Pak. Keluar toilet itu, keluar kamar mandi. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Waktu kita sudah lebih 7 menit dari jam 6. Terakhir kita doakan ya Pak Tandi, istrinya positif COVID, sedang isolasi mandiri. Masya Allah kita tidak menyangka ya ternyata naik lagi gitu ya. Tadinya Juni, Juli sudah mulai banyak PTM, pembelajaran tatap muka untuk sekolah, kuliah, dan sebagainya diharapkan sudah melandai. Dengan melarang pemerintah mudik, diharapkan bisa mengendalikan COVID, tapi ternyata bahkan muncul varian baru, dan ini mengakibatkan banyak sekali. Konon di Kota Bandung rumah sakit penuh gitu. Rata-rata, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, dihindarkan dari segala penyakit, bala, fitnah, musibah, mara bahaya, dan tugas kita adalah bertawakal, memohon kepada Allah, dan ikhtiar sekuat tetangga. Ya, tetangga juga demikian ya. Saya juga sama Pak, teman-teman di DT, ya, ada yang sudah sekeluarga, sudah teman-teman sebagainya gitu ya, sudah mulai pada isolasi mandiri. Masya Allah, kita yang diberi sehat, kita syukuri betul, dan syukur ini kita wujudkan dalam ketaatan kepada Allah, dan syukur kita juga dengan ikhtiar tetap menjaga prokes agar ikhtiar ini berbuah amal soleh bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, wal ahya'i minhum wal amwat. Amin. Wa qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Berikan kepada kami ilmu yang menjadi penuntun hidup kami, penerang jalan kami. Tunjukkan kepada kami kebenaran agar kami bisa mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami keburukan agar kami menjauhinya. Ya Rabb, wabil khusus bagi saudara-saudara kami yang kau uji sakit, sembuhkan ya Syafi, engkau maha menyembuhkan, engkau maha
menguasai, Engkau maha mengatur dan mengurus semua hamba-hambamu, ya Allah. Jadikan sakitnya penggugur dosa, pengangkat derajat dan kemuliaan. Jadikan sakitnya menjadi jalan, makin yakin dan iman kepada Allahumma Rabbana sa'idhi bil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa ala yubadiru saqam. Lindungi kami ya Allah dari segala penyakit, wabah, bala, fitnah dan musibah. Lindungi diri kami, keluarga, anak dan keturunan kami ya Rabb. Sehatkan diri kami, sehatkan saudara-saudara kami kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wasayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal judami wal jununi wasayyil asqam. Lindungi dari wabah ini ya Allah, lindungi dari segala penyakit, lindungi dari segala keburukan ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.